Perkenalkan nama saya Alif Fikri. Perkenalkan nama saya Sulastri. Perkenalkan nama saya Fidia Maisa Jahat. Perkenalkan nama saya Gacara Muwati. Perkenalkan nama saya Giska Jara Putri. Perkenalkan nama saya Susi. Perkenalkan nama saya Muhammad Bin Ramadan. Sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Bapak mengajar di sini semenjak 2019 ya, lebih sekitar 7 tahun. Apakah Bapak pernah menemukan kasus bullying di lingkungan sekolah? Pada dasarnya pasti ada ya kasus bullying, walaupun mungkin secara kadar tidak terlalu berat, tapi ada. Menurut Bapak, apa saja bentuk bullying yang sering terjadi di sekolah? Kebanyakan sifatnya verbal biasanya, jadi yang umum itu ledek-ledekan nama orang tua, terus kemudian hal-hal yang sifatnya fisik yang ada di dalam orang itu kebanyakan. Apa faktor utama yang menyebabkan siswa melakukan bullying? Bapak pikir hal utama kenapa bullying itu ada karena kurangnya kesadaran akan rasa untuk saling menghargai seseorang. Jadi pertama, yang kedua, kenapa bullying itu muncul? Karena sebagian siswa menganggap bullying itu bukan bullying. Jadi mereka merasa itu tuh sebagai sebuah candaan yang sifatnya antar teman dan menganggap itu tuh bukan sesuatu yang bisa menyakiti hati temannya seperti itu. Apakah bullying bisa terjadi secara langsung atau melalui media sosial? Kalau untuk itu variabelnya kan banyak sekarang ya, tapi untuk kasus di sini sih Bapak lihat lebih banyak secara langsung. Jadi dari komunikasi di kelas ataupun ketika mereka ada dalam lingkungan. Menurut Bapak, bagaimana dampak bullying terhadap kondisi mental siswa? Dampaknya tentu cukup signifikan ya. Yang pertama muncul itu adalah rasa tidak percaya diri, ya, tidak percaya diri dengan kondisi yang ada. Terus yang kedua ada resistensi ataupun ada keengganan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ini mungkin yang agak kita sangat khawatirkan, dalam kadar tertentu dampak bullying itu bisa menyebabkan depresi ataupun rasa stres dalam diri dan ujung-ujungnya khawatirnya melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Apa tanda-tanda siswa yang mengalami gangguan mental akibat bullying? Hal pertama yang paling terlihat adalah kemampuan sosialnya. Jadi anak yang terkena dampak bullying itu akan terlihat menjauh biasanya dari orang-orang. Jadi dia lebih suka menyendiri, lebih suka untuk kondisi sepi atau rame ya, tapi dalam dirinya itu dia merasa kesepian. Jadi tidak ada interaksi yang cukup antara dirinya dengan orang lain. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Sebelumnya aku izin wawancara ya. Iya boleh. Irvina Izayani. Kamu kelas berapa dan sudah berapa lama sekolah di sini? Aku di sini kelas 10E6 dan kebetulan aku masih kelas 10, jadi udah 11 bulan, hampir 1 tahun ya. Menurut kamu apa itu bullying? Bullying itu adalah sikap menjelek-jelekan atau membuat mental hancur, udah intinya kayak gitu ya. Apakah kamu pernah melihat atau mengetahui kasus bullying di sekolah? Pernah sih, pernah. Tapi kayak bukan bullying yang kayak kekerasan gitu, bullying verbal, misalkan kayak ngata-ngatain gitu-gitu sering. Menurut kamu bentuk bullying apa yang paling sering terjadi? Bullying verbal. Apakah kamu atau temanmu pernah menjadi korban bullying? Boleh tidak dijawab? Pernah, boleh. Bagaimana perasaan siswa yang menjadi korban bullying? Sedih, kecewa, mungkin juga bisa sampai mentalnya hancur. Apakah bullying bisa membuat seorang menjadi stres, takut, atau tidak percaya diri? Bisa. Malah itu ngaruh banget, apalagi kalau misalkan dipikir itu. Pernahkah kamu melihat teman yang berubah sikapnya setelah mengalami bullying? Siapa? Pernah sering kayak tiba-tiba jadi pendiam atau mungkin dia udah nggak berani ngeliatin dirinya lagi gitu. Apakah bullying mempengaruhi semangat belajar siswa? Mempengaruhi banget, pokoknya itu tuh bisa bikin mental hancur, jadi bikin dia kayak nggak semangat belajar gitu. Apakah korban bullying cenderung menjadi lebih pendiam atau menarik diri dari lingkungan? Iya, cenderung menjadi lebih pendiam dan menarik diri dari lingkungan. Ya, makasih ya. Iya. Kamu kelas berapa dan sudah berapa lama sekolah di sini? Saya kelas 5, sudah 6 bulan sekolah di sini. Menurut kamu apa itu bullying? Bullying itu kalau menurut saya
penindasan terhadap yang lebih lemah. Apakah bapakmu pernah melihat atau mengetahui kasus bullying di sekolah? Pernah. Ya seperti orang di teman saya pernah diledekin, terus langsung dipukulin. Saya pernah melihat seperti itu. Menurut kamu bentuk bullying apa yang paling terjadi? Secara fisik. Apakah kamu atau temanmu pernah menjadi korban bullying? Kalau saya belum pernah, tapi teman saya pernah. Dia di SD. Berapa lama mengajar di sekolah ini? Apakah pernah melihat kasus bullying di lingkungan sekolah ini? Bullying nggak secara langsung nggak pernah. Menurut Bapak, apa saja bentuk bullying yang sering Kalau belum pernah lihat gimana menjawab gitu ya. yang menyebabkan siswa melakukan bullying? Jelas lebih baik dari yang dibully. Apakah bullying lebih sering terjadi secara langsung atau melalui media sosial? Bisa langsung, bisa media. Menurut Bapak, bagaimana dampak bullying terhadap kondisi mental siswa? Dia akan merasa tertekan sehingga bisa melakukan diri buruk, depresi. Apa tanda-tanda siswa yang mengalami gangguan mental akibat bullying? Biasanya menyendiri dia, mengasingkan diri dari lingkungan sekitar.